Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya mau mempresentasikan hasil dari resume materi dari mata kuliah teknik lalu lintas. Sebelum ke materinya, saya perkenalkan diri. Nama Bonaventura Yusman, NIM 2019-520061. Kita lanjut ke materinya. Pada pertemuan pertama, yaitu tentang kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas diartikan dalam dua bagian penting, yaitu yang pertama, kriteria kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan atau kecepatan tempuh pada suatu kondisi jalan tertentu yang terkait dengan geometrik, arus lalu lintas, dan lingkungan jalan untuk kondisi accepting maupun untuk kondisi desain. Yang kedua yaitu semakin rendah nilai derajat kejenuhan atau semakin tinggi kecepatan tempuh menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Dalam kinerja lalu lintas ada beberapa bagian penting, yaitu yang pertama arus lalu lintas. Yang pertama di sini alat untuk memahami dan menyatakan sifat arus lalu lintas. Yang kedua, sekian banyak kendaraan dengan berbagai jenisnya di jalan raya saling berinteraksi satu sama lain dan mempengaruhi keseluruhan pergerakan lalu lintas atau arus lalu lintas. Yang ketiga, untuk mengevaluasi kapasitas jalan maupun merencanakan jalan baru, tinjauan diawali dengan evaluasi arus lalu lintas dan pemahamannya. Lanjut dalam subtema yang kedua yaitu pengertian dari ketiga kelompok jalan. Yang pertama yaitu jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Yang kedua, jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan penumpang atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang ketiga, jalan lokal, yaitu adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Yang berikutnya itu tentang subtema yang berikutnya yaitu tentang tingkat pelayanan. Yang pertama di sini tingkat pelayanan jalan, yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas serta ruas jalan tertentu dalam melayani arus lalu lintas yang melewatinya. Yang kedua, hubungan volume per kapasitas atau Q per C dengan tingkat pelayanan untuk lalu lintas dalam kota. Semua nilai arus lalu lintas atau per arah dan total diubah menjadi suatu mobil penumpang atau SMP dengan menggunakan ekuivalensi mobil penumpang atau EMP. Dalam hubungan volume per kapasitas dengan tingkat pelayanan untuk lalu lintas dalam kota dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kendaraan ringan atau LV termasuk mobil penumpang, minibus, pick up, truk kecil, dan jeep. Yang kedua, kendaraan berat atau HV termasuk truk dan bus. Yang ketiga, sepeda motor atau MC. Yang keempat, kendaraan tidak bermotor atau WM. Yang berikutnya, hambatan samping. Dampak terhadap kinerja lalu lintas dapat di aktivitas samping segmen jalan seperti yang pertama, pejalan kaki yang berjalan atau menyeberang sepanjang segmen jalan. Yang kedua, angkutan umum dan kendaraan lain yang berhenti dan parkir. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang keluar masuk dari atau ke lahan samping atau sisi jalan. Yang keempat, arus kendaraan yang bergerak lambat. Lanjut ke subtema yang berikutnya yaitu kapasitas jalan. Kapasitas jalan dapat dibagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama merupakan ukuran aktivitas fasilitas lalu lintas untuk mengakomodasi lalu lintas. Yang kedua, kapasitas adalah arus maksimum per jam dari kendaraan yang melintasi suatu titik atau
ruas jalan yang uniform pada periode waktu tertentu dengan kondisi jalan, lalu lintas, dan pengaturan yang ada. Yang ketiga, kapasitas merupakan ukuran kuantitas dan kualitas yang memfasilitasi evaluasi kecukupan maupun kualitas pelayanan kendaraan pada keadaan fasilitas jalan yang ada. Yang berikutnya, pertemuan kedua tentang rekayasa lalu lintas. Rekayasa lalu lintas sendiri yaitu suatu tahap dari rekayasa transportasi yang menyangkut perencanaan geometri, dan operasi lalu lintas dari segala macam jalan, terminal, tanah sekitarnya, serta hubungan dengan jenis angkutan lainnya, atau Al-Masyah 2005/1 yang dikutip dari Institute of Transportation USA. Konsep rekayasa lalu lintas masa depan. Yang pertama yaitu menentukan objek yang dilayani. Yang kedua, menentukan keuntungan yang akan didapat dan konsekuensi yang harus ditanggung masyarakat. Yang ketiga, menentukan perjanjian-perjanjian atau kompromi yang akan dipakai untuk pemilihan alternatif. Yang keempat, menentukan alternatif mana saja yang harus dipertimbangkan. Yang kelima, menentukan perimbangan antara batas pelayanan yang harus dicapai dengan besarnya sumber yang dipakai. Yang keenam, menentukan perimbangan antara derajat penelitian hasil dan tingkat sosial ekonomi dan teknologi masyarakat. Yang berikutnya yaitu studi karakteristik lalu lintas. Studi karakteristik lalu lintas meliputi yang pertama, faktor-faktor kendaraan dan manusia. Yang kedua, volume lalu lintas, kecepatan dan kerapatan. Yang ketiga, arus lalu lintas, kapasitas jalan dan kerapatan. Yang keempat, pola perjalanan, faktor pertumbuhan dan asal tujuan lalu lintas. Yang keempat, parkir dan terminal. Yang kelima, pelayanan fasilitas dan pemakaian. Yang keenam, analisis kecepatan lalu lintas. Terus lanjut ke perencanaan transportasi. Perencanaan transportasi meliputi beberapa bagian. Yang pertama, studi transportasi regional. Yang kedua, jaringan jalan, sistem transportasi. Yang ketiga, peningkatan dan distribusi lalu lintas. Yang keempat, dampak lingkungan. Lanjut ke skema berikutnya, yaitu perencanaan geometrik jalan. Meliputi yaitu perencanaan jalan baru, kecepatan rencana, alinyemen, horizontal, vertikal, kelantaian, kemiringan, dan potongan melintang jalan. Yang berikutnya, perancangan ulang jalan dan persimpangan lama untuk meningkatkan kapasitas dan keamanan masa lalu lintas dan kapasitas dan keamanan. Lanjut ke skema yang berikutnya, yaitu masalah lalu lintas. Masalah lalu lintas meliputi faktor. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor kendaraan. Yang ketiga, faktor jalan. Yang keempat, faktor lingkungan. Lanjut ke pertemuan ketiga, yaitu arus lalu lintas. Pembahasan arus lalu lintas dibagi menjadi berbagian bagian. Yang pertama, variabel lalu lintas. Dalam variabel lalu lintas dibagi beberapa hal penting. Yang pertama, jenis arus lalu lintas, yaitu uninterrupted flow atau arus tidak terganggu, yaitu arus yang ditentukan oleh interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan. Contohnya kendaraan di jalan tol atau jalan raya antar kota. Yang berikutnya, interrupted flow atau arus terganggu, yaitu arus yang ditentukan atau diatur oleh alat atau cara dari luar atau eksternal, misalnya lampu atau marka lalu lintas. Interaksi kendaraan-kendaraan dan interaksi kendaraan jalan mempunyai peranan kedua dalam menentukan arus lalu lintas. Yang kedua di sini, speed atau kecepatan sama dengan V. Kecepatan adalah jarak persatuan waktu. Tiap kendaraan di jalan raya mempunyai kecepatan yang berbeda. Untuk keperluan kualifikasi digunakan kecepatan rata-rata sebagai variabel signifikan
signifikan, yaitu kecepatan rata-rata ruang atau speed mean, speed yang diperoleh dengan merata-ratakan kecepatan individual semua kendaraan dalam daerah studi. Yang berikutnya yaitu volume. Volume adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik tinjau selama suatu periode waktu. Biasanya volume langsung dikonversikan ke arus atau Q sebagai parameter yang lebih berarti. Yang berikutnya flow atau arus sama dengan Q, yaitu flow adalah laju kendaraan yang melewati suatu titik kendaraan atau kendaraan per jam. Yang berikutnya backhaul factor atau faktor jam sibuk sama dengan PHF, yaitu rasio laju arus jam-jaman atau Q per Q60 dibagi dengan laju arus 15 menit puncak atau peak 15 min rate of flow yang dinyatakan dalam arus jam-jaman. Dalam rumusnya itu PH sama dengan Q60 per Q15. Yang berikutnya density atau kerapatan sama dengan K. Di mana di sini kerapatan adalah jumlah kendaraan yang ada dalam suatu ruas jalan atau kendaraan per km atau kendaraan per mil. Kerapatan tinggi menunjukkan jarak antar kendaraan cukup dekat. Kerapatan rendah berarti jarak antara kendaraan cukup jauh. Yang berikutnya headway atau H, yaitu waktu atau detik antar kedatangan satu kendaraan berikutnya pada suatu titik tinjau. Diukur dengan mencatat waktu antara bumper depan kendaraan pertama melintas titik tinjau dengan bumper depan kendaraan berikutnya atau front to front. Yang berikutnya gap sama dengan G, yaitu waktu atau detik antar keberangkatan kendaraan pertama atau bumper belakang dengan kedatangan kendaraan kedua atau bumper depan pada suatu titik tinjau atau rear to front. Yang berikutnya spacing atau S, yaitu jarak fisik atau MVT antara bumper depan kendaraan yang beruntun. Sepancing melengkapi tinjau tentang headway karena menggambarkan ruang yang sama tapi dengan cara lain. Spacing merupakan probe dari kecepatan dan headway. Yang berikutnya clearance sama dengan C, jarak M per MVT antara bumper belakang kendaraan pertama dengan bumper depan kendaraan berikutnya. Clearance equivalent dengan spacing dikurangi panjang kendaraan pertama. Subtema yang berikutnya di sini itu kapasitas jalan, yaitu kapasitas adalah arus maksimum per jam dari kendaraan yang melintasi suatu titik atau ruas jalan yang uniform pada periode waktu tertentu dengan kondisi jalan, lalu lintas, dan pengaturan yang ada. Dalam kapasitas jalan dibagi menjadi dua bagian itu. Yang pertama faktor yang mempengaruhi. Yang pertama faktor jalan, yang kedua faktor lalu lintas, yang ketiga faktor lingkungan. Bagian kedua yaitu jalan dapat menampung volume maksimum pada keadaan ideal, yaitu yang pertama unitary flow, yang kedua lalu lintas hanya berupa kendaraan penumpang, yang kedua lebar jalur standar tanpa gangguan lateral. Yang berikutnya geometri pemadaian untuk kecepatan rencana. Subtema yang kedua di sini yaitu tingkat pelayanan. Yaitu tingkat pelayanan dibagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama, tingkat pelayanan menggambarkan kualitas atau unjuk kerja pelayanan lalu lintas. Yang kedua, menunjukkan kondisi operasional arus lalu lintas dan operasional pengedaran dalam terminologi kecepatan, waktu tempuh, kenyamanan berkendara, kebebasan bergerak, gangguan arus lalu lintas lainnya,
keamanan, dan keselamatan. Yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat pelayanan, yaitu faktor jalan. Yang keempat, lebar lajur, kebebasan lateral, bahu jalan, keberadaan median, permukaan jalan, alinemen, kelandaian jalan, keberadaan trotoar, dan lain-lain. Yang berikutnya, faktor lalu lintas. Berikutnya faktor lalu lintas yaitu komposisi faktor lalu lintas atau faktor lalu lintas. Yang berikutnya komposisi lalu lintas, volume distribusi lajur, gangguan lalu lintas, keberadaan kendaraan tidak bermotor, gangguan samping, dan lain-lain. Lanjut ke pertemuan keempat. Materinya tentang Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI. Yang pertama, dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia atau MKJI yaitu latar belakang, yaitu di mana meningkatkan kecepatan jalan dalam dan luar kota karena bertambahnya volume kendaraan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya untuk membangun jalan raya. Yang ketiga, belum optimalnya pengoperasian fasilitas lalu lintas. Yang ketiga, diperlukan sebuah metode efektif untuk perancangan dan perencanaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan. Yang kedua, dalam subtema Manual Kapasitas Jalan Indonesia yaitu penggunaan, di mana di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perancangan, penentuan dana dan rencana awal yang sesuai dari suatu fasilitas jalan yang baru berdasarkan ramalan arus lalu lintas. Yang kedua, perencanaan, yaitu menentukan rencana geometrik, detail, dan parameter pengontrol lalu lintas dari suatu fasilitas jalan baru atau ditingkatkan berdasarkan kebutuhan arus lalu lintas yang diketahui. Yang berikutnya, analisa operasional, yaitu penentuan perilaku lalu lintas suatu jalan pada kebutuhan lalu lintas tersebut. Peramalan yang akan terjadi akibat perubahan kecil pada geometrik, aturan lalu lintas, dan kontrol yang digunakan. Yang berikutnya yaitu kinerja ruas jalan, yang definisi dan klasifikasi. Yang pertama, jalan perkotaan, yaitu perkembangan secara permanen dan menerus minimum pada suatu sisi jalan. Yang berikutnya, jalan di daerah dekat pusat perkotaan dengan populasi lebih dari 100.000 penduduk. Yang berikutnya, jalan di daerah perkotaan dengan populasi kurang dari 1.000 penduduk. 100.000 penduduk, tapi mengalami samping jalan yang berkembang secara permanen dan menerus. Yang berikutnya, mempunyai karakteristik arus lalu lintas puncak pada pagi dan sore hari. Yang berikutnya, dilengkapi dengan curb atau bahu jalan. Yang kedua, jalan luar kota. Dibagi dua bagian juga. Yang pertama, tidak ada perkembangan yang menerus pada setiap sisi jalan meskipun ada perkembangan permanen seperti rumah makan, pabrik, atau permukiman. Yang berikutnya, hanya dilengkapi oleh bahu jalan atau jarang dilengkapi curb. Yang berikutnya, tipe ruas jalan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, 2/2 UD atau two lane two way in one feet. Yang kedua, 4/2 UD. Yang ketiga, 4/2 D divided. Yang kelima, 6/2 D. Yang keenam, 3/1. Yang ke subtema berikutnya itu karakteristik jalan. Yang pertama, geometrik, dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tipe jalan. Yang kedua, lebar lajur lalu lintas. Yang ketiga, curb.
yang keempat bahu, yang kelima median, yang keenam alimen jalan, pemisahan arah, pengaturan lalu lintas, hambatan samping. Lalu lanjut ke pertemuan ke-9, karena pertemuan ke-5 bisa UTS dan ke-6, ke-7, ke-8-nya hanya tugas-tugas kemarin. Dan ke pertemuan ke-9 yaitu andalalin. Pengertian andalalin yaitu serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas. Analisis dampak lalu lintas dipergunakan untuk memprediksi apakah infrastruktur transportasi dalam daerah pengaruh pembangunan dapat melayani atau lalu lintas yang ada atau existing tanpa lalu lintas yang dibangkitkan atau ditarik oleh pembangunan tersebut. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Pasal 7 atau Permen Hub nomor PM 75 tahun 2012 yang pertama yaitu rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman lebih besar 30% dari kondisi awal wajib melakukan analisa dampak lalu lintas. Yang kedua, rencana pengembangan infrastruktur lebih dari 50% dari fasilitas utama atau pokok wajib melakukan analisis dampak lalu lintas. Yang berikutnya, subtema berikutnya itu rencana pengembangan pusat kegiatan atau permukiman dan infrastruktur. Di sini pasal 7 Perhub nomor PM 11 tahun 2017 yaitu perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan analisa dampak lalu lintas. Yang berikutnya rencana perubahan fungsi bangunan hubungan andalalin terhadap AMDAL. Di mana di sini AMDAL UUD nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tujuan untuk memperlanjutkan dan melestarikan lingkungan hidup. Di mana di sini juga ada pula tentang pasal nomor 22 Andalalin UUD nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 99 bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib, dan lancar. Yang berikutnya analisis lalu lintas dalam andalalin. Yang pertama, analisis yang pertama yaitu analisis lalu lintas eksternal, yaitu melihat sejauh mana dampak tambahan lalu lintas akibat pengembangan lahan baru terhadap sistem jaringan yang ada, yang melibatkan dua komponen, yaitu lalu lintas berorientasi ke lokasi atau site oriented traffic, yaitu lalu lintas di mana memiliki asal atau tujuan ke lokasi yang direncanakan. Yang kedua, lalu lintas tidak berorientasi ke lokasi atau non-site oriented traffic, yaitu lalu lintas yang tidak memiliki asal atau tujuan ke lokasi tetapi melalui jalan di muka atau di sekitar lokasi yang direncanakan. Yang kedua, analisis titik-titik akses yaitu yang melihat sejauh mana titik-titik akses dipilih sehingga memberikan dampak negatif terkecil terhadap lalu lintas eksternal. Yang ketiga, analisis lalu lintas internal meliputi analisis sirkulasi jalan internal dan kebutuhan tempat parkir kendaraan. Yang berikutnya, hasil analisis lalu lintas. 1. Pasal 49
PP 32 tahun 2011, hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh 1. Izin lokasi, 2. Izin mendirikan bangunan, 3. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penggunaan gedung. Yang kedua di sini yaitu pasal 12 Permenhub nomor PM 75 tahun 2015. Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembangan atau pembangunan untuk memperoleh izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bagian pembangunan gedung. Yang berikutnya analisis dampak lalu lintas. Di mana di sini maksud dan tujuan. Yang pertama maksud, yaitu antisipasi dampak lalu lintas akibat pengembangan yang dilakukan. Tujuan, prediksi dampak lalu lintas, prediksi dampak lalu lintas menyelaraskan. Yang kedua, menyelaraskan tata guna lahan, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif akses dan lokasi akses lokasi. Yang ketiga, alat pengawasan dan evaluasi manajemen lalu lintas. Yang berikutnya, ruang lingkup. Yang pertama, dasar-dasar asumsi. Yang kedua, prosedur pelaksanaan studi andalalim. Yang ketiga, format muatan minimal, format muatan minimal. Yang berikutnya, faktor untuk menentukan kawasan berpengaruh. Pusat perjalanan, yaitu pengembangan daerah komersial yang saling bersaing. Yang kedua, waktu perjalanan maksimum 20 menit. Yang berikutnya, perkantoran dan industri. Dibagi menjadi beberapa bagian juga. Yang pertama, waktu perjalanan maksimum 30 menit atau jarak perjalanan maksimum 15 sampai 20 km. Yang berikutnya pemukiman, yaitu yang pertama waktu perjalanan maksimum 30 menit atau jarak perjalanan maksimum 15 km. Yang berikutnya tahap andalalim. Pada saat pengajuan izin mendirikan bangunan dapat mengubah rencana pembangunan yang dilakukan masa berlaku dokumen terbatas atau 2-5 tahun. Pertemuan ke-10 tentang materi tentang perencanaan dan pemodelan transportasi. Beberapa masalah transportasi di sejumlah kota besar telah berada pada tahap kritis, antara lain masalah kemacetan, tundaan, serta polusi suara dan udara. Selain itu, permasalahan transportasi regional juga sudah membutuhkan perhatian serius. Untuk menanggulanginya, perlu dipelajari dan dipahami pula keterkaitan antara berbagai faktor penyebabnya. Buku perencanaan dan pemodelan transportasi ini menjelaskan pula keterkaitan tersebut, masalah yang dihadapi, serta konsep perencanaan dan pemodelan transportasi berkembang sampai saat ini. Lanjut ke yang penting aja, yaitu yang pertama di sini suatu proses pengaturan pasukan dan kebutuhan sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa tambahan prasarana baru. Yang kedua, manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Yang berikutnya, pengelolaan dan pengendalian
arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Pertemuan ke-11 tentang materi manajemen lalu lintas. Manajemen lalu lintas di sini yaitu suatu proses pengaturan pasokan atau supply dan kebutuhan atau demand sistem jalan raya yang ada untuk memenuhi suatu tujuan tertentu tanpa penambahan prasarana baru. Manajemen lalu lintas biasanya diterapkan untuk memecahkan masalah lalu lintas jangka pendek atau yang bersifat sementara. Pengolahan dan pengendalian arus lalu lintas dengan melakukan optimasi penggunaan prasarana yang ada untuk memberikan kemudahan kepada lalu lintas secara efisien dalam penggunaan ruang jalan serta memperlancar sistem pergerakan. Juga yang kedua itu tujuan manajemen lalu lintas. Tujuan yang pertama itu mendapatkan tingkat efisien dari pergerakan lalu lintas secara menyeluruh dengan tingkat aksesibilitas atau ukuran kenyamaan yang tinggi. Yang kedua, meningkatkan keselamatan dari pengguna. Yang ketiga, melindungi dan memperbaiki keadaan kondisi lingkungan di mana arus lalu lintas tersebut berada. Yang keempat, mempromosikan penggunaan energi secara efisien. Yang subtema yang berikutnya itu sasaran teknik manajemen lalu lintas. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, mengatur dan menyederhanakan arus lalu lintas. Yang kedua, mewujudkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas, angka kecelakaan. Yang ketiga, meminimumkan gangguan terhadap arus lalu lintas. Yang keempat, mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas. Yang kelima, terjaganya kondisi lingkungan dari dampak negatif lalu lintas dengan melakukan andalalin atau analisis dampak lalu lintas. Secara garis besar, manajemen lalu lintas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu optimasi pasokan atau supply. Yang kedua, pengendalian kebutuhan atau demand. Pertemuan ke-12, materi tentang bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Di sini dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan satu lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan pengemudi. 2. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dibilang lalu lintas jalan. Yang ketiga, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan, alat pengawasan dan keamanan jalan, serta fasilitas. Yang keempat, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Kelima, rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalannya berupa lambang atau huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai marka jalan. Sebagai marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan. Lalu alat memberi isyarat lalu lintas adalah perangkat pengatur lalu lintas, orang, dan atau kendaraan di perizinan berusaha. Adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai, dan perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan atau penumpang. Angkutan orang, penumpang adalah orang yang berada di kendaraan. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
Pertemuan ke-13 tentang analisis kebutuhan. Yang pertama di sini definisi parkir. Suatu keadaan di mana kendaraan tidak bergerak dalam jangka waktu tertentu, yaitu tidak bersifat sementara, PP nomor 43 tahun 1993. Permasalahan parkir. Di sini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, aktivitas suatu pusat kegiatan akan menimbulkan aktivitas parkir kendaraan yang berpotensi menimbulkan masalah antara lain. Yang pertama, bangkitan tidak tertampung oleh fasilitas parkir di luar badan jalan yang tersedia sehingga meluap ke badan jalan. Luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Yang berikutnya, penanganan masalah parkir, yaitu yang pertama, kajian terhadap besarnya permintaan parkir atau parkir demand. Yang kedua, kajian terhadap besarnya penyediaan fasilitas parkir. Yang berikutnya, kebijakan parkir, yaitu satu, menemukan suatu kompromi antara banyaknya ruang kirab yang diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak. Yang kedua, membuat persediaan untuk parkir kendaraan mengantar barang, parkir singkat dan lama karakteristik parkir. Yang ketiga, durasi parkir untuk mengetahui lama suatu kendaraan. Yang kelima, akumulasi parkir untuk mengetahui jumlah kendaraan yang sedang berada pada suatu lahan parkir pada selang waktu tertentu. Yang berikutnya, tingkat penggantian diperoleh dari jumlah kendaraan yang telah memanfaatkan lahan parkir pada selang waktu tertentu dibagi dengan ruang parkir yang tersedia. Pertemuan ke-14 tentang diklat jalan berkeselamatan. Mata diklat desain jalan berkeselamatan. Di mana subtema yang pertama di sini itu kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain atau berguling dan menyebabkan kerusakan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 20 Tahun 2009 menyatakan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Kecelakaan ini dapat mengakibatkan kerusakan, luka, atau kematian manusia atau binatang. Tingkat faktor utama penyebabnya adalah faktor manusia, kendaraan, dan jalan. Kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi atau di antara dua faktor dan juga masih ada faktor lingkungan. Subtema yang berikutnya itu standar desain jalan dan geometrik jalan. Di sini ada beberapa subtema juga. Yang pertama, elemen dasar desain, yaitu 1. Parameter desain, 2. Alinyemen horizontal termasuk superelevasi dan alinyemen vertikal. Ketiga, jarak dan kebebasan pandang. Yang keempat, penampang melintang jalan termasuk drainase, bahu jalan, dan median. Yang kelima, kondisi kesehatan permukaan jalan atau skid resisten. Yang berikutnya itu standar desain jalan dan geometrik jalan. Elemen dasar desain dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perencanaan tata ruang yang baik. Yang kedua, jaringan jalan yang terstruktur secara hierarki, arteri, kolektor, dan lokal. Yang berikutnya, pengaturan akses jalan yang baik. Yang berikutnya, penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan. Yang berikutnya, pemisahan jenis kendaraan jalur cepat atau lambat. Di sini ada kesalahan penyimpanan nomor, mohon maaf. Materi yang berikutnya itu parameter desain geometrik jalan. Dibagi menjadi beberapa bagian. Yaitu yang pertama, kecepatan rencana mengikat semua elemen geometrik jalan. Yang kedua, kendaraan rencana
menentukan jari-jari tikungan, pelebaran di tikungan, dan lebar jalur. Yang ketiga, volume lalu lintas rencana, menentukan konfigurasi jalan atau tipe jalan. Yang keempat, tinggi mata pengemudi atau menentukan jarak pandang henti. Tema yang berikutnya itu prinsip jalan berkeselamatan, dibagi menjadi beberapa bagian pula. Yang pertama, menyediakan lingkungan jalan untuk mengembangkan kecepatan yang aman. Yang kedua, memperingatkan pengemudi akan adanya elemen-elemen jalan yang di bawah standar atau yang tidak biasa. Yang ketiga, mengonfirmasikan pengemudi akan berbagai kondisi yang akan dijumpai. Yang keempat, memandu pengemudi melewati satu segmen jalan yang dimiliki elemen jalan yang tidak umum. Yang kelima, mengendalikan jalur yang dilalui pengemudi pada saat ada percabangan jalan. Yang keenam, memanfaatkan keselamatan atau perilaku yang tidak pantas dari pengemudi pada saat mengemudikan kendaraannya. Yang ketujuh, tidak memberikan kesulitan pada pengemudi dalam hal pengendalian lalu lintas jalan. Yang kedelapan, memberikan informasi yang sesuai dengan kapasitas mencerna informasi dari manusia. Yang kesembilan, memberikan informasi yang berulang jika diperlukan untuk menekankan adanya potensi bahaya yang akan ditemui pengemudi. Yang berikutnya, prinsip rekayasa jalan berkeselamatan. Harus diperhatikan hal berikut ini. Yang pertama, memahami karakteristik pengemudi. Yang kedua, memenuhi jarak pandang henti. Yang ketiga, memenuhi kebebasan pandang di tikungan. Yang keempat, memenuhi kemampuan kendaraan. Yang kelima, mencegah penggunaan jalan mengalami hal yang tidak diinginkan. Yang keenam, mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin lebih parah atau berat. Yang ketujuh, tidak terjadi perbedaan kecepatan operasi yang terlalu besar. Yang kedelapan, mengurangi terjadinya konflik lintasan kendaraan dengan kendaraan dan pejalan kaki. Berikutnya, manajemen lalu lintas. Itu yang pertama, tujuan manajemen lalu lintas untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Yang kedua, tugas manajemen lalu lintas untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas optimal. Yang berikutnya, marka dan rambu merupakan perlengkapan jalan sebagai bagian dari komponen manajemen lalu lintas sebagai alat informasi untuk membimbing dan mengontrol lalu lintas atau kendaraan dan pejalan kaki. Yang berikutnya, penangkapan jalan secara hukum telah diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Yang berikutnya, perencanaan jalan. Yang pertama, yaitu perencanaan tata ruang yang memperpendek jarak perjalanan. Yang kedua, perencanaan jaringan jalan yang memperpendek jarak perjalanan. Yang ketiga, perencanaan sistem jaringan yang tersusun secara hierarki, arteri, kolektor, dan lokal. Yang berikutnya, pengaturan akses jalan yang baik. Yang berikutnya, penggunaan lahan sekitar jalan. Yang berikutnya, pemisahan jenis kendaraan yang berbeda. Pertemuan ke-15, yaitu materinya tentang pengaruh sistem penanganan transportasi yang berkelanjutan terhadap lingkungan di perkotaan atau studi literatur. Transportasi merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitas sosial ekonominya. Ada 5 unsur pokok transportasi yang saling terkait dan mendukung satu sama lainnya, yaitu 1. Manusia yang membutuhkan transportasi, 2. Barang yang diperlukan manusia, 3. Kendaraan sebagai sarana transportasi, 4. Jalan sebagai sarana transportasi, 5. Organisasi sebagai pengelola transportasi,
Pada dasarnya, kelima unsur di atas saling berkaitan untuk terlaksananya transportasi. Fungsi dan manfaat transportasi, yaitu fungsi yang pertama, yaitu fungsi transportasi atau regional dan lokal. Transportasi perlu untuk mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu, dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi dalam wujud sarana atau kendaraan dan prasarana atau jalan. Yang kedua, manfaat transportasi. Transportasi mempunyai banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut adalah manfaat sosial, ekonomi, politik, dan fisik. Yang berikutnya, sistem transportasi berkelanjutan. Sampai saat ini tidak ada definisi universal dari keberlanjutan atau sustainable, transportasi berkelanjutan, dan pembangunan berkelanjutan. Beberapa definisi yang diantaranya antara lain. Yang pertama, transportasi berkelanjutan yaitu menggabungkan pertimbangan ekonomi, teknis, dan berwawasan lingkungan, dan merupakan wujud awal dari keperhatian akan interaksi antara transportasi dan lingkungan. Yang kedua, sistem transportasi yang berkelanjutan yaitu sistem transportasi yang dapat menekan dampak negatif yang ditimbulkan akibat pelayanan transportasi terhadap kualitas udara, perkotaan manusia, dan global. Yang berikutnya, peran transportasi dalam pengembangan kota, di mana di sini strategi pengembangan suatu bagian wilayah kota dengan mengadopsi secara langsung konsep pusat pertumbuhan hampir selalu didapatkan pada dokumen-dokumen perencanaan kota di Indonesia, baik untuk RUTR kota atau RTDR suatu bagian wilayah kota. Baik, itu saja materi yang saya presentasikan pada pagi hari ini, dari resume materi pertama sampai materi yang pertemuan yang ke-15. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.